Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga baik-baik saja. Di video kali ini akan menceritakan kisah tentang Salabah. Dengan begitu, mari simak video berikut. Dikisahkan dahulu kala ada seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'labah. Sahabat Nabi itu adalah seorang yang terkenal rajin berjamaah bersama Rasulullah dan para sahabat lainnya. Suatu ketika, entah kenapa, setelah sholat berjamaah, dengan cepat Sa'labah pergi tanpa zikir dan doa, meninggalkan jamaah lainnya untuk pulang ke rumahnya. Hal ini dilakukan bukan sehari dua hari saja, namun sering dilakukannya. Kebiasaannya itu pun menjadi tanda tanya bagi para sahabat juga Rasulullah SAW. Lalu pada suatu hari setelah sholat berjamaah, Rasulullah yang melihat Sa'labah terburu-buru untuk pulang segera memanggilnya. Sa'labah pun menghadap Rasulullah. Di sana Rasulullah bertanya pada Sa'labah, "Wahai Sa'labah, kenapa kamu selalu terburu-buru ketika selesai sholat berjamaah?" Dengan takzim dan sopan, Sa'labah pun menjawab pertanyaan Rasulullah. "Sesungguhnya saat ini di rumah ada seorang yang menungguku ya Rasulullah. Dia menunggu untuk bergantian memakai baju untuk melaksanakan sholat. Saya hanya memiliki selai kain untuk dipakai secara bergantian. Ketika saya sholat, maka istri saya akan bersembunyi hingga saya datang untuk kembali." Sa'labah menjelaskan dengan sebenar-benarnya. Setelah mendengar cerita itu, Rasulullah sangat terkesan dengan Sa'labah, lalu mengizinkannya untuk segera pulang. Selang beberapa hari kemudian, Sa'labah meminta tolong kepada Rasulullah untuk mendoakan dia agar bisa merubah nasib sedikit saja agar memiliki harta benda. Sa'labah merasa sangat lelah selama ini menjadi orang yang miskin dan hidup menderita. "Wahai Rasulullah, doakanlah kepada Allah agar dia memberiku harta kekayaan," pinta Sa'labah. "Wahai Sa'labah, bersyukurlah dengan apa yang kau miliki saat ini," nasihat Rasulullah. Rasulullah takut ketika Sa'labah memiliki harta benda akan menjadi lupa pada agamanya. Sa'labah pun pamit undur diri. Meski sesungguhnya dia belum puas, dia ingin memiliki kehidupan yang layak. Maka keesokan harinya dia kembali datang dan meminta tolong Rasulullah untuk tetap mendoakannya. Dia berjanji akan menjaga apa yang nanti dia dapatkan dan menggunakannya untuk jalan kebaikan. Rasulullah pun akhirnya mendoakan Sa'labah agar memiliki harta dan bisa hidup dalam kemewahan. Lalu Rasulullah memberikan 2 ekor kambing kepada Sa'labah. Dia nampak begitu senang, lalu kembali pulang untuk memberitahu istrinya dengan membawa 2 ekor kambing pemberian Rasulullah. Sejak saat itu, Sa'labah rajin merawat 2 ekor kambingnya, menernaknya sehingga memiliki banyak anak, hingga bertambahlah kambingnya. Kini dia pun sudah hidup berkecukupan. Namun, sejak dia sibuk mengurusi ternak kambingnya, dia jadi jarang sholat berjamaah. Bahkan, dia sering mengakhirkan sholat. Dia selalu sibuk dengan kambing daripada harus bertemu dengan pencipta alam semesta. Jarangnya Sa'labah yang tak lagi pernah muncul membuat Rasulullah bertanya-tanya, ada apa gerangan dengan Sa'labah? Lalu Rasulullah pun mengutus sahabat untuk ke tempat Sa'labah
bertepatan dengan perintah zakat untuk kaum yang mampu. Sa'labah yang saat ini sudah menjadi saudagar kaya diharapkan mau menjakatkan hartanya dari ternak kambingnya. Namun siapa sangka dengan gaya seperti orang bodoh, dia pura-pura tak mengerti tentang zakat yang diajukan sahabat Rasulullah itu tadi. Dia menolak berzakat. Assalamualaikum wahai Sa'labah. Kami diutus oleh Rasul untuk meminta zakat darimu. Zakat? Apa itu zakat? Tidak, pulanglah kalian. Sahabat yang ditugaskan pun kembali dan langsung menghadap Rasulullah. Sahabat itu menceritakan semua perilaku Sa'labah. Celakalah engkau wahai Sa'labah. Itulah kalimat yang Rasulullah SAW katakan. Beliau marah dan kecewa pada Sa'labah yang katanya akan tetap berjuang dalam agama Islam sesuai janjinya. Tapi nyatanya dia terlena dan berani menolak perintahnya. Setelah kejadian menolak perintah zakat dari Rasulullah, Sa'labah merasa resah. Dia merasa bersalah karena telah mengingkari janjinya. Lalu dia memutuskan untuk ke rumah Rasulullah. Dia ingin meminta maaf sekaligus memberikan zakat dari ternak kambingnya. Ya Rasulullah, maafkan hamba ya Rasul. Hamba ingin membayar zakat. Namun Rasulullah langsung menjawab, Allah telah melarangku menerima zakatmu. Betapa sedihnya Sa'labah. Sifat kikir dan lalai telah membuatnya sengsara. Dia telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah karena tidak mau mengikuti perintah membayar zakat. Nah, teman-teman, itu adalah balasan bagi seorang yang telah lalai pada agama dan janji yang dibuatnya. Akibatnya, dari kikir serta tamaknya, Allah tidak. Mungkin cukup sekian materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.